Selamat malam sahabat keluarga, kembali bertemu bersama dengan saya Endi Darmawan dari Familyverse Indonesia. Dan hari ini kita ketemu di satu acara ngopi sore. Hari ini kita mau ngobrol soal relasi ya. Satu topik yang menarik yang akan sama-sama kita bahas dalam kesempatan sore hari ini bersama dengan seorang konselor keluarga, Bapak Heru Tribudi. Hari ini kita mau ngomongin tentang dua hal yang penting sekali di masa-masa new normal di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sampai dengan hari ini pun kita menyadari bahwa belum selesai ya, masih banyak kasus, masih banyak kekhawatiran, masih banyak ketakutan yang mungkin kita miliki. Hari ini topik kita adalah iman, antara iman dan imun. Dan tentunya saya percaya setiap kita setuju bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di masa-masa new normal, kita diingatkan bukan cuma sekedar menjaga imun kita, ya, tapi juga kita perlu memperhatikan kehidupan spiritualitas kita. Ketika begitu banyak kekhawatiran yang kita miliki, ketika ada banyak ketakutan yang kita miliki sebagai seorang manusia, kita menyadari bahwa kita membutuhkan yang kuasa untuk boleh menguatkan kita. Hari ini kita mau ngobrol bersama dengan Pak Heru Tribudi ya. Kita mau ngobrol bersama dengan beliau. Hari ini kita mau bahas satu topik yang menarik tentang bagaimana sih kita boleh memiliki di tengah-tengah masa seperti ini, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, kita tetap bisa merasa safe, kita tetap bisa menjaga kesehatan kita. Sisi yang lain kita juga boleh menjaga keimanan kita. Halo Pak Heru, selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Apa kabar Pak Heru? Baik. Iya. Gimana Pak Endi? Kita hari ini mau ngomongin sesuatu hal yang cukup serius nih Pak ya. Judulnya itu antara iman dan imun. Nah, ini jadi satu topik yang mungkin juga cukup banyak menjadi concern dari banyak sahabat keluarga di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kalau boleh tahu pendapatnya Pak Heru nih soal seberapa penting sih sebetulnya menjaga iman dan menjaga imun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Sangat penting sekali ya menurut saya Pak ya, sebab area batiniah itu menjadi dasar bagi kesehatan jiwani maupun jasmani. Waduh. Gitu ya, sebab ada banyak penyakit yang disebabkan oleh problem emosional, problem mental, atau problem spiritual. Nah, kalau mau itu diurutkan, berarti yang jadi basic itu kan pasti iman seseorang ya. Batiniahnya kan dibangun oleh imannya. Bagaimana orang beriman itu kan mempengaruhi jiwanya, cara dia berpikir, cara dia mengelola emosi, begitu kan. Nah, kalau cara dia mengembangkan gaya hidup, jiwa yang bermasalah pasti setelah itu memberi pengaruh terhadap kesehatan, daya tahan tubuhnya bisa berpengaruh ya, sehingga orang mudah sakit kan. Wah, ini menarik sekali ya. Di tengah-tengah situasi seperti ini, kalau menurut Pak Heru sendiri nih, kira-kira hal apa sih yang menjadi persoalan Pak? Atau kalau misalnya ngomongin soal tadi hal-hal yang batiniah ya, ketika ngomongin soal emosi misalnya, ketika berbicara soal perasaan, kira-kira emosi-emosi negatif apa yang cenderung cukup bisa membahayakan nih, yang bisa menyerang kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 Pak? Ya banyak ya, sebab dalam kondisi seperti ini kan banyak harapan yang tidak terwujud, banyak rencana yang tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Belum lagi problem kebosanan, karena situasinya kan serba terbatas. Lalu interaksi yang sangat yang sangat intensif dengan anggota keluarga gitu kan, kadang-kadang mulai menimbulkan banyak konflik. Jadi ketika orang bosan, ketika orang merasa tidak ada kesempatan aktualisasi dengan maksimal, itu biasanya jadi cenderung relasinya berpengaruh ya.
tuntutannya pasti orang terdekat nih yang jadi korban, orang terdekat. Makanya kan kekerasan keluarga, lalu problem-problem pernikahan itu kan selama pandemi kan cukup meningkat ya. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa orang sedang punya kegalauan di jiwanya. Kegalauan di jiwanya itu kan sangat terkait dengan hal yang sifatnya spiritualitas ya. Kalau hal spiritualitasnya tidak dibangun dengan cara yang sehat, pasti orang jiwanya jadi penuh dengan konflik. Coba kalau misalnya, ini contoh Pak, kalau misalnya secara spiritual orang menganggap bahwa keluarga, misalnya pasangan pernikahan maupun anak-anak itu adalah amanah dari Tuhan. Itu adalah anugerah yang Tuhan percayakan. Itu sesuatu yang tidak sekedar untuk kebutuhan sosial kita saja, tetapi itu juga ada nilai spiritualnya. Makanya orang kan tidak akan mudah larut dengan kebosanannya bersama dengan keluarga. Seharusnya kan menikmati malahan. Tetapi kalau justru bosen tinggal sama keluarga, berarti kan sisi spiritualitasnya kaitannya dengan pernikahan dan anak-anak mungkin yang perlu dibangun. Nah ini menarik nih, berarti betapa sisi spiritualitas itu memegang peranan yang penting di dalam kehidupan kita, termasuk ketika berhadapan dengan pandemi COVID-19. Kurang lebih begitu ya Pak Heru, kalau dari paparan. Iya, betul. Iya, sangat penting sekali. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana keluarga dalam hal ini pasangan suami istri, orang tua dan anak-anak kita hari ini ngomongin soal relasi ya Pak ya. Di tengah-tengah pandemi COVID ini tetap bisa menjaga kehidupan spiritualitas yang baik yang ternyata tadi kalau Pak Heru ungkapkan berdampak nih terhadap imunitas kita. Gimana caranya Pak? Ya. Ini saatnya sebenarnya karena dipaksa harus kerja dari rumah atau waktu untuk keluarga lebih banyak, gitulah ya. Jadi kita harus nangkapnya berarti Tuhan memberi kita satu kesempatan besar untuk punya waktu lebih banyak dengan keluarga. Gitu ya. Berarti pekerjaan harus disesuaikan juga dengan kesempatan besar ini, tidak boleh dilepaskan nih. Karena itu kesempatan besar, salah satu yang harus dibangun adalah nilai-nilai spiritual di dalam rumah. Ya, ibadah di rumah kan sekarang sudah mulai banyak dilakukan. Ya, itu sesuatu yang positif. Di situ, jadi rumah itu bukan sekedar tempat untuk numpang tidur, numpang istirahat, gitu kan. Tetapi rumah itu juga menjadi pusat ibadahnya, menjadi pusat ibadah. Tentu saja kalau ini bisa dilakukan sangat baik, tidak hanya sekedar ritualnya menurut saya. Mungkin perlu juga penerapan dari nilai-nilai dari keyakinan yang kita percayai. Agama apapun pasti kan mengajarkan nilai-nilai yang sangat mulia, sangat positif. Tidak hanya kaitannya dengan keluarga, tapi pasti juga bicara tentang nilai sebuah relasi, nilai sebuah misalnya rezeki, misalnya bagaimana mengelola keuangan, bagaimana menghargai orang, bagaimana soal merawat tubuh, menjaga kesehatan. Nah, kalau itu semua dimaknai secara spiritualitas, maka itu menjadi fondasi. Ini saatnya sebenarnya dalam masa pandemi seperti ini, kita punya banyak waktu di rumah, nilai-nilai itu diterapkan, dikembangkan dalam keluarga. Nah, kalau itu bisa terjadi, tidak hanya rohaninya, imannya yang berkembang, toh, Pak. Kesehatan jiwa, relasi, dan fisiknya juga pasti tumbuh. Ada imunitas terhadap penyakit sosial yang merusak jiwa, tapi juga ada imunitas secara fisik. Karena spiritualitas bukan sekedar ritual, tetapi benar-benar membangun manusia batiniah seluruh keluarga. Wah, ini menarik nih Pak, karena mungkin tidak banyak orang memikirkan sampai kepada hal itu ya. Ketika berbicara soal pandemi COVID-19, yang kepikiran kan hanya kalau nyampe rumah harus cuci tangan pakai sabun, kemana-mana harus pakai masker, pulang ke rumah harus pokoknya bersih supaya orang-orang di rumah tidak terkena virus corona.
Nah, ini menjadi sebuah perspektif yang menarik, betapa satu sisi memang itu betul, tapi sisi yang lain sahabat keluarga nggak boleh melupakan bahwa spiritualitas itu punya peranan yang penting di dalam kehidupan kita. Dan kalau tadi Pak Heru mengungkapkan, justru mungkin ini menjadi sebuah kesempatan untuk sahabat keluarga membangun kehidupan spiritualitas bersama dengan keluarga. Karena tadi Pak Heru menggarisbawahi bahwa ketika kehidupan spiritualitas seseorang baik, maka itu akan berdampak terhadap kehidupan emosinya, dan tentunya itu akan berdampak terhadap imunitas tubuhnya. Karena bagaimanapun manusia itu utuh kan ya Pak ya. Jadi bukan cuma sekedar sisi rohani, bukan cuma sekedar fisik, tetapi semuanya saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, kalau menurut Pak Heru sendiri nih, tadi kalau Pak Heru ungkapkan bisa beribadah bersama-sama. Boleh nggak Pak kasih tips-tips nih bagaimana orang tua di rumah atau pasangan suami istri bisa membangun kehidupan spiritualitas nih? Karena acap kali orang berpikir bahwa kehidupan spiritualitas itu kan cuma urusan personal, itu urusan pribadi itu. Gitu. Gimana caranya orang tua misalnya mengajak anak-anak untuk beribadah bersama, atau ketika sang suami mengajak istri atau istri mengajak suami untuk beribadah bersama-sama dalam rangka menumbuhkan iman ini? Gimana menurut Pak Heru? Harus ada jadwal yang ditetapkan bersama ya, sama-sama enak. Itu pertama. Yang kedua, bangun suasana yang menggembirakan, jadi tidak tertekan ya. Jangan juga pada waktu yang misalnya anak-anak itu waktu jam di mana dia memang lagi asik main sama teman-temannya nih. Misalnya main game sama-sama, game online sama temennya. Kadang-kadang anak-anak kita kan punya jam tertentu ya, misalnya begitu. Harus disepakati waktu yang bersama-sama, suasananya sangat menggembirakan, nyaman gitu ya. Jadwal itu ya coba dipenuhi bersama-sama. Itu yang secara formalnya. Sebenarnya yang lebih kuat pengaruhnya itu sebenarnya bukan ritualitasnya Pak, tetapi justru bagaimana nilai-nilai spiritual itu menjadi sebuah pembicaraan dan penghayatan yang real dalam keluarga. Ketika orang tua tadi bicara soal kesehatan, jangan hanya bicara soal kesehatan, tapi juga bicara tentang nilai kesehatan itu, bahwa tubuh kita ini sesuatu yang mulia yang Tuhan ciptakan. Salah satu tujuannya adalah untuk beribadah, misalnya seperti itu ya. Jadi kalau kita tidak merawat tubuh kita, sama aja kita nggak mengasihi diri sendiri nih. Kalau nggak bisa mengasihi diri sendiri, berarti kita akan tidak, nilai ibadah kita tidak maksimal nih, tidak terlalu baik, misalnya seperti itu ya. Atau tentang masa depan nih ketika sekolah gitu ya, itu tidak sekedar mendorong anak-anaknya supaya terus tekun belajar itu ya. Sebab bisa aja suatu saat anak-anak kita males-malesan karena bosen belajar online, itu belajar daring, kadang-kadang kan bisa aja situasi itu terjadi. Tetapi itu justru menjadi kesempatan kita ngobrol dalam suasana yang rileks, nyaman, bahwa sekolah itu bukan sekedar supaya lulus, tapi ada sebuah nilai rohani, nilai spiritualitas tentang masa depan yang kita bisa ajarkan. Nah, kalau itu nilai-nilai spiritualitas itu justru menjadi gaya hidup, menjadi sesuatu yang dibicarakan, memberi nilai dan arah hari-hari, itu kan kesempatan orang tua bisa lakukan seperti itu. Hal-hal yang rohani itu akhirnya menjadi sesuatu yang menyatu dengan keluarga, dan anak-anak juga nggak tertekan. Sebab kita kan ketemu kadang-kadang anak-anak itu sangat tertekan karena setiap mau ibadah dimarahin dulu sama orang tuanya. Jadi hal-hal yang spirit. Ya, kalau anak itu merasa terpaksa, dia kan nggak nikmati sebuah ibadah, tidak menikmati hal-hal yang sebenarnya hal spiritual kan mulia. Tetapi kalau dia merasa nggak nikmati, tertekan, akhirnya itu tidak dihayati dengan baik, tidak menjadi nilai kehidupannya. Nah, nanti setelah anak kita lepas dari pengawasan orang tua, mungkin itu tidak jadi pegangan hidupnya ya.
karena Betul. nggak menarik, nggak menarik, menekan gitu kan. Nah ini menjadi sesuatu hal yang penting nih sahabat keluarga ya, bahwa keluarga itu kan lembaga terkecil, tempat di mana seorang anak atau satu pribadi menikmati yang namanya pembentukan, termasuk dalam hal ini adalah pembentukan secara spiritual. Dan tadi Pak Heru menggarisbawahi bahwa keluarga harusnya menjadi sebuah tempat di mana anak-anak mempelajari nilai-nilai itu sehingga itu bisa berdampak di dalam kehidupan mereka. Nah, Pak Heru, sejauh mana sih sebetulnya spiritualitas itu akan berpengaruh terhadap kehidupan kita, Pak? Mungkin Pak Heru boleh kasih contoh-contoh ya, misalnya keluarga yang membangun kehidupan spiritualitasnya baik, sejauh apa sih dampaknya terhadap perkembangan anak-anaknya atau kesehatan emosional mereka, gimana Pak? Sangat mendasar sekali ya. Sebab sebenarnya kan hidup manusia itu dibentuk oleh apa yang dia yakini. Oke. Keyakinan itu kan menjadi fondasi hidup seseorang. Apa yang kita yakini itu akan membentuk cara kita berpikir, membentuk cara kita bersikap, berperilaku, membuat sebuah keputusan, membuat sebuah pilihan. Nah, kalau keyakinan itu jelas dibangun dalam sebuah keluarga, anak-anak akan tumbuh dengan arah yang jelas karena dia tahu batasnya, mana boleh, mana tidak boleh, mana salah, mana itu benar, itu kan ngerti dari kecil. Nah, kalau itu sudah terbentuk dari kecil, itu nanti akan membentuk karakter sikapnya dengan baik ya. Sangat penting sekali, sangat mendasar. Dan spiritualitas itu bukan cuma sekedar berbicara soal pembentukan moral ya, bukan cuma sekedar berbicara soal mana yang baik, mana yang tidak baik, tetapi spiritualitas itu juga berbicara tentang mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bukan cuma sekedar mana yang boleh dan tidak boleh, tetapi berbicara tentang sejauh mana apa yang memang berkenan di hati yang kuasa, mana yang tidak boleh dilakukan oleh seorang manusia. Sejauh mana sih Pak sebetulnya peranan orang tua di dalam mendidik anak-anak untuk boleh memiliki kehidupan spiritualitas yang baik? Sebagai contoh kayak begini, kadang ada orang tua meminta anaknya untuk rajin ibadah misalnya ya, untuk rajin berdoa, untuk rajin melakukan kegiatan-kegiatan ibadah. Tapi orang tuanya sendiri nggak bisa kasih contoh nih Pak. Misalnya waktunya ibadah, orang tuanya nggak ibadah. Atau misalnya orang tuanya mengajarkan anak-anak untuk belajar kitab suci, tapi orang tuanya tidak melakukan hal yang sama. Kalau menurut Pak Heru, lihat situasi begini seperti apa sih Pak? Ini problem banyak keluarga. Kenapa kadang-kadang orang tuanya ibadahnya sangat tekun, tetapi anaknya bermasalah. Wah, ini menarik nih. Ini sebenarnya salah satu permasalahan mungkin selama pandemi karena kerja dari rumah gitu. Orang tuanya benar-benar sebenarnya akan terlihat secara transparan oleh anak-anaknya. Apa yang dia katakan, apa yang diajarkan benar-benar menjadi kehidupan orang tua atau tidak gitu ya. Penting bagi orang tua penanaman nilai-nilai ya Pak, apapun itu, termasuk nilai-nilai agama, nilai-nilai iman, itu sangat dipengaruhi pertama oleh relasi yang baik. Semakin orang tua dekat dengan anak, maka nilai-nilai yang dia akan tanamkan semakin mudah tertanam di hati anak. Yang kedua, integritas. Kalau bicara integritas, berarti kan itu bicara tentang apa yang diajarkan dilakukan oleh orang tuanya. Mungkin tidak sempurna, tetapi anak kan bisa melihat bahwa orang tuanya ini serius nggak dengan ajarannya. Mereka akan lihat apakah mereka melakukan atau tidak. Ketika ternyata gagal, kilaf begitu, bagaimana orang tua itu dengan penuh ketulusan dia mengakui kegagalannya dan secara positif coba memperbaiki kesalahan itu juga dilihat anak tuh. Jadi menjadi orang tua yang jujur, yang berintegritas lebih penting daripada menjadi orang tua yang terlalu pinter ngomong dan terlalu banyak duit. Berintegritas lebih penting. Itu lebih membangun kesehatan spiritualitas anak dan membentuk karakter, moral dan nilai-nilai hidupnya. Wah, ini menarik nih ya.
Ada dua poin penting yang Pak Heru ungkapkan. Ketika orang tua berharap bisa mengajarkan kehidupan spiritualitas yang baik kepada anak, yang pertama adalah relasi. Relasi itu berarti mau berbicara soal komunikasi yang terbangun dengan baik, kemudian anak trust terhadap orang tuanya, rasa nyaman dan lain sebagainya. Dan kemudian satu kata kunci lagi yang tadi Pak Heru ungkapkan adalah integritas. Jangan sampai anak-anak melihat orang tuanya itu menjadi sosok yang munafik, memberikan nasihat kepada anak-anaknya tapi orang tua tidak melakukan. Betapa integritas itu menjadi sesuatu hal yang penting. Ini ada sebuah pertanyaan nih Pak Heru nih. Ada pertanyaan. Bagaimana menjelaskan kepada anak ketika kenyataan yang dilihat tidak sesuai dengan pengajaran iman yang sering diterimanya? Contohnya, misalnya diajari bahwa Tuhan itu yang kuasa itu selalu melindungi, gitu ya. Tapi ternyata pemuka agama yang mengajari justru mengalami musibah. Bagaimana menjelaskan tentang Tuhan yang melindungi, tapi anak satu sisi melihat, loh kok dia yang ngajarin saya justru dia mengalami musibah. Gimana nih Pak Heru nih? Ini kadang jadi pertanyaan anak, karena anak sekarang kan memang cukup kritis ya. Maksudnya anak sekarang ini memang ketika mereka melihat ada sesuatu yang nggak sesuai, mereka pasti mempertanyakan. Gimana nih Pak Heru mengajarkan hal itu kepada mereka? Kita mesti ajarkan tentang kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada setiap orang, ya. Orang tidak alami bencana manusia itu seperti robot gitu ya. Iya, benar ya. Tuhan itu melindungi, iya, tetapi perlindungan Tuhan akan terjadi terhadap orang-orang yang juga bertanggung jawab dengan hidupnya. Jadi orang yang alami bencana kan kemungkinan pertama itu kelalaian dia sendiri. Itu kan kita bisa nyatakan. Yang kedua, mungkin kelalaian orang lain. Kelalaian orang lain. Nah, kelalaian diri sendiri ini kalau toh orang sudah lakukan, sebenarnya dia tanggung jawab, dia persiapan, kok tetap kena bencana. Kemungkinan kan kelalaian orang lain. Ada kelalaian gitu. Atau mungkin ada bencana alam yang tidak terduga, misalnya seperti itu. Bencana alam pun juga kan ada faktor kelalaian manusia yang kurang tanggung jawab, misalnya seperti itu. Kita bisa dengan bahasa yang sederhana, kita bisa jelaskan dari sisi pentingnya manusia juga ambil tanggung jawab dengan dirinya sendiri. Jadi mungkin kasih ilustrasi yang sederhana itu, Tuhan bawa payung ketika pas hujan, Tuhan bawa payung. Tuhan mau melindungi orang-orang dari hujan. Siapa kira-kira yang dapat perlindungan Tuhan? Kan ada orang yang mau datang saja di bawah perlindungan itu. Tetapi kalau orang nggak mau, dia merasa bisa ngurus dirinya sendiri, dia nggak tanggung jawab dengan situasi itu, kan tidak dapat perlindungannya Tuhan. Misalnya itu contoh saya kadang-kadang kasih ke anak-anak itu. Iya, kadang memang di dalam hidup itu secara konsep idealis, saya ketika berbicara soal perlindungan Tuhan, tapi perlindungan Tuhan itu tidak selalu bentuknya itu, oh kita pasti akan selamat dari segala sesuatu. Kadang ada orang tertentu memang, ya ada situasi tertentu memang kita diizinkan untuk mengalami sesuatu ya Pak ya. Tapi maksudnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kemudian tadi Pak Heru kasih ilustrasi yang menarik sekali tentang bahwa tidak semua bencana dan lain sebagainya itu terjadi, ya ada andil manusia juga. Ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Anastasia dan Belinda. Misalnya kedua orang tua sama-sama sibuk nih Pak Heru, apakah salah satu harus resign buat fokus menjaga anak-anak nih? Ini orang tua yang lagi bingung nih di masa-masa pandemi, masa normal ini nih. Kalau menurut Pak Heru gimana? Kalau menurut saya betul. Saya membimbing banyak keluarga muda, biasanya saya dorong mereka sebisa-bisanya ibunya tidak kerja yang waktunya juga habis dari pagi sampai malam. Kalau toh kerja, masih punya banyak waktu untuk anak-anaknya ketika dia masih punya anak-anak, ya. Karena anak-anak di masa pertumbuhannya kan, di masa-masa awal pertumbuhannya paling membutuhkan kehadiran orang tua. Kalau dua-duanya sibuk, akhirnya kehadiran orang tua kan tidak dirasakan oleh anaknya. Cuma memang harus lihat situasi ekonomi keluarga, tidak boleh gegabah. Tetapi kerinduan seperti itu perlu direncanakan ya, disiapkan. Akan lebih baik kalau salah satu, terutama ibunya, itu punya banyak waktu untuk anak-anak gitu. Jadi kalau toh kerja, cari pekerjaan yang masih
bisa ngatur waktunya supaya bisa ngurus anaknya dengan baik gitu. Orang-orang yang saya bimbing saya suka sarankan gitu Pak, lebih baik kamu mungkin penghasilanmu berkurang, tetapi kamu nggak usah bayar pembantu atau suster untuk ngurus anak, urus sendiri. Sebab itu investasi yang terbaik untuk kehidupan anak-anakmu, gitu. Ketika mereka lakukan, ternyata kan kita yakinlah Tuhan itu yang atur rezeki ya. Yang penting keseriusan hati. Itu tadi kan, mendidik anak harus menjadi bagian juga panggilan iman kita. Itu tidak sekedar ngurus anak saja, kan enggak ya. Jadi coba persiapkan. Kalau memungkinkan ya oke, bisa resign, atau kalau memang cara ekonomi masih butuh, cari pekerjaan yang masih punya banyak waktu untuk dekat dengan anak. Karena tidak ada waktu yang bisa diulang kalau anak kita tidak mengalami kehadiran kita sebagai orang tua. Itu waktu yang bisa hilang. Dan anak itu ada bagian yang kosong, anak akan cari sampai dewasa, ada konflik emosional. Kekosongan itu kadang-kadang coba dicari untuk bisa terpenuhi. Kadang-kadang anak-anak bisa masuk ke area-area yang negatif dalam hubungan-hubungan ke depannya. Ya. Wow, ini menarik sekali nih. Berarti kuncinya adalah bagaimana orang tua tetap menjadikan anak sebagai prioritas di dalam hidup ya Pak ya. Terlepas dari memang Pak Heru ungkapkan kalau memang masih membutuhkan uang, jadi mau nggak mau harus bekerja bersama-sama, tetap harus di planning kapan waktunya untuk bisa fokus, dan sebisa mungkin dalam hal ini orang tua memikirkan untuk tetap memperhatikan tumbuh kembang anak. Wah, ini menarik sekali. Pak Heru, waktu kita udah nggak banyak lagi nih, mungkin boleh kasih tips-tips praktis Pak terkait dengan iman dan imun di masa new normal pandemi COVID-19 ini. Silakan Pak Heru. Ya. Di saat orang risau dengan masalah kesehatan karena pandemi COVID-19 ya, mari kita bangun kesehatan spiritualitas kita dengan baik supaya jiwa kita sehat sekaligus tubuh kita sehat. Kita mesti jaga kekebalan jiwa kita terhadap tekanan masalah karena pandemi ini maupun masalah kesehatan secara tubuh. Ambil waktu secara khusus untuk ibadah, jadikan rumah itu menjadi tempat di mana kita bisa beribadah bersama dengan keluarga. Seluruh anggota keluarga bisa mengenal Tuhan dengan baik, sebab kalau mereka semakin mengenal Tuhan, imannya semakin kuat, hatinya tambah tenang, dan tekanan stres itu pasti juga sangat berkurang. Kalau ini terjadi, ya imunitas kita tumbuh dengan baik, kita tidak mudah kena penyakit, ya. Karena memang batin yang sehat itu tubuh akan menjadi lebih kuat. Wow. Saya suka satu frasa yang tadi Pak Heru ungkapkan, kekebalan jiwa. Itu menjadi sesuatu hal yang penting ya. Karena ketika kehidupan spiritualitas kita baik, itu akan berdampak terhadap banyak hal di dalam hidup kita, termasuk di dalamnya adalah imunitas. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Heru. Terima kasih untuk banyak masukan-masukan yang baik, secara khusus buat sahabat keluarga. Semoga apa yang dibagikan hari ini juga boleh memberikan pencerahan, dan terkhusus sahabat keluarga boleh tetap optimis, dan jangan lupa untuk tetap terus membangun kehidupan spiritualitas di tengah-tengah keluarga, karena itu menjadi modal yang penting. Kalau tadi Pak Heru bilang, mumpung sekarang kita punya banyak kesempatan untuk ibadah bersama dengan keluarga dan menanamkan nilai-nilai itu. Sekali lagi terima kasih Pak Heru, terima kasih sahabat keluarga yang sudah join di dalam kesempatan malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Heru, terima kasih sahabat keluarga. Selamat malam. Sampai berjumpa lagi, selamat malam.